Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil istiqamah. Bapa dan Ibu jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bangun kembali pada subuh pagi hari ini dalam melaksanakan satu ubudiyah kepada Allah, yaitu kewajiban kita selaku kaum muslimin dan kaum muslimat untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan pelaksanaan salat subuh kita pada pagi hari ini, subuh ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iringi tadi dengan bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada subuh pagi hari ini mendapatkan syafaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang perjalanan saya, rasa saya lumayan jauh perjalanan saya. Dari Riau Sumbar sampai ke Jakarta. Jarang yang melaksanakan iktikaf. Salawat kemudian dilaksanakan dengan tausiah. Biasanya kebanyakan dari masjid-masjid yang di tengah kota sana, mereka selesai salat subuh langsung melaksanakan tausiah subuhnya. Tapi tidak ada salawat beriktikaf. Maka bersyukurlah kita yang salat subuh di Masjid Hidayatullah. Bersama-sama kita melaksanakan iktikaf. Ya kan? Double itu tuh pahalanya, selain dari melaksanakan salatnya salat fardu subuh, kemudian kita bersalawat bersama, beriktikaf bersama dengan i'tikafnya kepada Allah. Kemudian kita dengarkan tausiah majlis ilmunya. Terakhir kita laksanakan yaitu salat syuruknya secara sendiri-sendiri. Nanti kalau pagi hari ini terakhir nanti menanam pohon, Pak. Ya kan? Jangan balik dulu. Tambah pahala. Ya, tambah lagi pahalanya. Meskipun pohonnya disediakan oleh pengurus masjid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita pada baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak panjang yang hendak saya sampaikan karena waktunya 15 menit. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sya'ban, yang ketika Sya'ban ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut datang penyesalan kepada beliau. Sya'ban ini tidak menonjol di kalangan para sahabat-sahabat yang lain. Tidak seperti Umar bin Khattab, tidak seperti Ali bin Abi Thalib, tidak seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat. Tetapi Sya'ban ini ada kebiasaan yang unik setiap harinya selama sepanjang hidupnya. Sya'ban ini kebiasaannya dia datang lebih awal ketika pelaksanaan salat fardu. Duduknya Sya'ban ini di pinjung masjid. Ya? Apakah Sya'ban ini diperkirakan dia datang di pinjung masjid duduknya itu untuk supaya bisa sandaran seperti kita? Kalau kita mencari tepi itu kan bersandar itu tuh. Ya. Kemudian apakah Sya'ban ini ketika dia melaksanakan duduknya di pinjung masjid itu dia ingin cepat pulang atau supaya bisa tertiduran? Tidak. Tetapi Sya'ban dia memilih duduknya di pinjung paling masjid. Itu ketika itu dia zikir beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar jamaah lain tidak terganggu dengan kehadiran dia di awal datang di masjid. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala. Ketika suatu saat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak melihat Sya'ban seperti biasanya, duduknya di tempat biasanya. Kalau kita ini kan salatnya pindah. Kemudian datangnya paling terakhir kita. Kita Pak, beda dengan Sya'ban. Sya'ban datangnya paling awal. Duduknya di situ saja ketika datang di masjid, sehingga Rasulullah hafal di mana tempat duduk Sya'ban ini. Subuh datang ingin melaksanakan salat subuh, Rasulullah tidak melihat Sya'ban ini kemana. Heran Rasulullah. Tak biasanya Sya'ban ini tidak pernah datang ke masjid salat berjamaah bersama kita, bersama Rasulullah. Tertanya-tanya Rasulullah, bertanya-tanya dalam hatinya, sampai mengakhiri salat subuhnya berjamaah ketika itu. Selesai salat subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kemana Sya'ban? Tak ada seorang pun tahu ketika itu. Tak ada seorang pun tahu ketika itu kemana Sya'ban pergi. Lalu kata Rasulullah SAW, siapakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? Rumah Sya'ban ini ada seorang sahabat yang tahu persis di mana letak rumah Sya'ban. Rasulullah SAW minta antarkan kepada para sahabat yang tahu tadi, datang bersama-sama rombongan ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah SAW membagikan salam, dijawab oleh seorang perempuan yang ketika itu perempuan tersebut adalah istrinya Sya'ban, sahabat Rasulullah SAW. Sampai di situ Rasulullah bertanya, bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Dengan meneteskan air mata, istrinya Sya'ban ini menjawab kepada Rasulullah SAW. Apa kata istri Sya'ban? Ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal dunia ketika pelaksanaan azan subuh tadi. Terkejut. Orang yang biasanya datang ke masjid, sehari-hari datangnya berjamaah bersama masjid, sampai-sampai ketika subuh itu saja yang tidak hadir, meninggal menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu istrinya Sya'ban ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau." Silakan kata Rasulullah, apa yang ingin engkau tanyakan? Ketika Sya'ban ingin syakaratul maut tadi, ada 3 kali teriakan yang berbeda. 3 teriakan yang berbeda. Apa itu kata Rasulullah SAW? Pertama, ya Rasulullah, teriakan Sya'ban ini ketika syakaratul maut, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, ya Rasulullah, teriakan Sya'ban ketika sakaratul maut, aduh. Ketiga, kenapa tidak lebih baru? Yang ketiga, teriakan Sya'ban ketika sakaratul maut, aduh, kenapa tidak semuanya? Ketika sakaratul maut Sya'ban, itu Allah tayangkan, kata Rasulullah SAW, seluruh amal ibadahnya yang selama hidup dia perbuat. Apa saja yang diperbuatkan oleh Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya yang tidak dilihatkan kepada orang lain. Kemudian apa saja ganjaran yang Allah berikan kepada Sya'ban ketika dia berbuat kebajikan, maka Allah perlihatkan ganjaran dan tempatnya ketika itu. Makanya dia berkata ketika sakaratul maut, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kata Rasulullah SAW, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ini Sya'ban menyesal Pak Bu. Kenapa ketika hidupnya, selama hidup, masjid yang dia datangi, jalannya tidak lebih jauh dari masjid yang dia datangi itu. Kalau kita tidak, yang dekat saja belum tentu datang. Di samping rumah masjidnya. Azan tak tahu azannya masjid yang mana. Musala sana azan, musala sini azan, masjid sini azan. Sampai Pak Jimul mengatakan, saya sering terlambat datang maghribnya. Kenapa? Nak tahu masjid kita azan atau belum.
Setelah itu kita datang pakai Honda pula lagi. Sya'ban berjalan kaki dia. Perjalanan Rasulullah dari masjid ke rumah Sya'ban kira-kira lebih jauh dari kita yang kami diamnya, tinggalnya di pasar Rabu dibanding datang ke Hidayatullah ini. Rasulullah datang ke rumah Sya'ban itu dari selesai pelaksanaan salat subuh sampai waktu afdalnya salat duha. Berapa jauhnya tu? Kalau kita 5:30 sekarang selesai salat subuh, tadi belum sampai 5:30. Kalau orang yang tidak panjang zikirnya, jam 5:50 tadilah selesai itu. Sampai afdalnya salat duha. Kira-kira salat duha sekarang baru masuk jam 6:30. Ya Ustaz ya? 6:30. Salat afdalnya salat duha kira-kira jam 7. Hampir 2 jam perjalanan dari rumah Sya'ban menuju masjid. Itu pelaksanaan di subuh hari, setiap waktu dia tidak pernah absen. Kita masih ada absen waktunya. Kalau salat maghrib, salat isya, salat subuh mungkin masih oke. Ramai masjid. Biasanya salat zuhur sama salat asar itu hanya pengurus saja dengan orang yang tukang azan. Ada juga yang azan langsung imam. Azannya, nah ada kiri kanan yang dipilih lagi, yang akan dipandang lagi, terpaksa naik imam. Sya'ban, setiap waktu dia tidak pernah absen. Berapa malunya kita? Yang naik Honda, naik mobil, datang ke masjid, rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid, tapi malas datang ke masjid. Kira-kira mana yang lebih malu ya kita? Ya? Ketika sakaratul maut, Sya'ban menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Mintanya lebih jauh daripada itu. Ternyata Allah gambarkan ketika sakaratul maut itu. Setiap langkah yang dilangkahkan oleh Sya'ban, Allah balas pahala yang begitu berlipat gandanya. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Sya'ban ketika sakaratul maut, aduh, kenapa tidak yang baru saja? Ketika Sya'ban pergi salat berjamaah di waktu subuh. Subuhnya itu terlalu dingin. Angin yang begitu kencang. Maklum di padang pasir. Bagi yang sudah melaksanakan haji dan umrah mungkin terasa. Ya, subuhnya itu lumayan dingin. Ketika itu Sya'ban, sahabat Rasulullah SAW ini memakai baju barunya itu di dalam kita, ya, supaya apa? Supaya tidak terkena oleh debu-debu, kotoran-kotoran yang tertiup oleh angin. Pakailah olehnya itu kalau kita jaket, Pak. Ya, jaket kalau kita di Indonesia ini, jaketnya itu yang tidak baru lagi. Yang dia pakai sehari-hari. Tapi tidak baru lagi dong. Di pertengahan perjalanan berjumpa seorang sahabat, bapak-bapak yang pergi ke masjid dalam keadaan kedinginan. Dicopotnya, di tanggalnya ini tadi, jaket beliau dibagikan kepada bapak tersebut. Ketika sakaratul maut, menyesal Sya'ban ini. Kenapa tidak yang baru dia pakai di dalamnya ini diberikan kepada bapak yang lebih membutuhkan dibandingkan jaket yang baru tadi. Ketika sakaratul maut, itu Allah perlihatkan bagaimana Sya'ban memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Pahala yang Allah berikan, ganjaran yang Allah berikan, kemudian tempatnya langsung Allah perlihatkan ketika itu. Lalu kelihatan yang ketiga oleh Sya'ban ketika sakaratul maut. Aduh, kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah SAW, ungkapan aduh kenapa tidak semuanya oleh Sya'ban. Ketika Sya'ban di pagi hari duduk di depan teras rumahnya, ketika itu dia minum susu dan juga makan rotinya. Datang seorang pengemis yang mengadu kepada Sya'ban, sudah tiga hari tidak makan.
Sya'ban ketika itu memberikan rotinya separuh kepada pengemis ini dan memberikan setengah susunya dari gelas yang dia minum tersebut. Menyesal Sya'ban, Pak. Kalau saya ini seperti Pak Haji lah. Pak Haji Mul ini setiap pagi duduknya di depan, Pak. Kadang-kadang WA saya, Ustaz ngopi Ustaz katanya. Kira-kira seperti itulah. Tapi ngopi kami itu penuh gelasnya. Beda dengan Sya'ban tadi berikan kepada pengemis tersebut. Sya'ban ini karena rotinya ada satu, diberikan setengah kepada pengemis, setengah susunya dan setengah rotinya kepada pengemis tersebut. Dan Allah gambarkan ketika sakaratul maut Sya'ban, bagaimana Sya'ban memberikan setengah roti tersebut dan setengah susu tersebut, dan tentunya Sya'ban sangat menyesal. Seandainya saya berikan semuanya roti yang saya makan kepada seorang pengemis, tentunya pahalanya akan lebih besar yang semuanya ini dibandingkan dengan separuh. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah SWT, tentu ini sebuah gambaran kepada kita bagaimana Sya'ban yang begitu bersemangat, termotivasi dalam kehidupannya untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang secara tidak sadar kadang-kadang kita datang sholat malas, ya, kemudian membantu orang memilih-milih masih, ya, membantu orang memilih-milih kadang-kadang. Setelah itu membagi, tidaklah yang tersayang, yang kita cintai. Kita masih memilih-milih membagi sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka semakin sesuatu yang kita cintai kita berikan kepada orang lain, maka hal tersebut akan lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah kita istiqamah dalam kehidupan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.